Saudara-saudari terkasih, teman-teman sekalian sebangsa dan setanah air. Mari kita menjadi orang Indonesia yang pintar dan bijaksana. Kali ini saya dalam Unity in Diversity Channel menyampaikan satu refleksi dengan judul Sikap Orang Kristen Terhadap Pemerintah yang sah. Pertama, orang Kristen harus taat kepada pemerintah. Dalam Roma 13 ayat 1, kita ambil refleksi dari sana bahwa pemerintah ditetapkan oleh Allah. Karena ditetapkan oleh Allah, pemerintah menjadi wakil Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah dan menyampaikan kehendak Allah. Maka seluruh kebijakan pemerintah harus mencerminkan kehendak dan harapan Allah, yang salah satunya adalah kebijakan, keputusan harus menjadi demi kepentingan bersama, demi kesejahteraan bersama, bonum commune, seluruh rakyat dan bangsa. Karena pemerintah adalah wakil Allah, ditetapkan oleh Allah, maka orang Kristen harus taat. Yang kedua, pemerintah adalah hamba Allah. Pemerintah adalah hamba Allah. Ditetapkan dalam Roma 13 ayat 4. Sebagai hamba Allah, pemerintah harus melayani Allah dengan melayani umat atau rakyat yang dipercayakan kepadanya oleh Allah. Maka sejatinya seorang pemerintah adalah seorang pelayan, seorang hamba. Nah, karena itu, kalau pemerintah adalah hamba Allah, maka orang Kristen juga harus taat kepada hamba Allah, mengikuti apa yang diarahkan oleh hamba Allah tersebut. Karena itu, saudara-saudara terkasih, khusus kepada kita orang Kristen, jangan pernah melawan pemerintah. Apalagi pemerintah yang terpilih secara konstitusional, terpilih secara demokratis dalam tahapan pesta rakyat di seluruh Indonesia. Tidak boleh melawan, justru kita harus taat. Orang Kristen tidak boleh juga menghina pemerintah, menghina keluarganya, mencaci, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada seorang pemerintah yang adalah wakil Allah dan hamba Allah. Jangankan kepada pemerintah, kepada sesama manusia, kepada teman-teman kita juga, kita orang Kristen tidak boleh menghina, merendahkan martabat mereka. Tetapi apakah orang Kristen bisa mengkritisi, menyikapi secara positif, memberi catatan-catatan kebijakan keputusan pemerintah? Kita wajib melaksanakan itu. Karena apa? Karena orang Kristen adalah bagian dari negara. Orang Kristen tidak bisa terpisah dari negara. Sebagai warga negara yang 100% dan warga Katolik yang 100%, orang Katolik ataupun orang Kristen harus berpartisipasi membangun bangsa dan negara supaya bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik. Tetapi hendaknya sikap kritis, catatan, masukan, ide itu harus disampaikan dengan cara Kristiani. Bukan menghina, bukan kekerasan, bukan merencanakan suatu makar, tetapi cara Kristiani. Bagaimana caranya? Dengan semangat persaudaraan, cinta kasih, dan juga lewat cara dan media yang konstitusional. Itulah cara orang Kristen menyampaikan suatu sikap kritis. Sampaikan lewat anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sampaikan lewat pimpinan
gereja kita. Dan pimpinan gereja menyampaikan kepada tokoh-tokoh Katolik yang ada di legislatif dan eksekutif. Dan mereka menyampaikan itu kepada pemerintah. Itulah cara yang sah, cara yang Kristiani. Bukan merencanakan kejahatan, bukan merencanakan suatu kekerasan, bukan menghina, tetapi dengan semangat persaudaraan dan cinta kasih. Karena itu sekali lagi, seluruh orang Kristen dimanapun berada, hargailah pemerintah. Terimalah pemerintah dengan segala kelemahan dan kekurangan. Jangan pernah merendahkan, menghina. Pemerintah adalah manusia seperti kita. Punya perasaan, punya kelemahan, punya keletihan. Dan satu hal positif yang harus kita kembangkan sebagai orang Kristen adalah pemerintah itu kita yakin bekerja untuk bangsa dan negara. Dan di sisi lain, kalau ada pemerintah yang kita lihat melenceng jauh dari spiritualitas sebagai seorang pemerintah yang adalah hamba Allah dan wakil Allah, dan melenceng dari janji-janjinya, janji-janji politiknya, disitulah kita tampil untuk mengkritik. Tetapi kritik demi kebaikan bersama, bukan kritik membumi hanguskan nama baik pemerintah. Ayo kita orang Kristen, ayo kita seluruh bangsa Indonesia menjadi orang pintar dan bijaksana. Semoga jaya Indonesia. Aku Indonesia, aku Pancasila. Kita Indonesia, kita Pancasila.